Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Semua partai santer ingin mengajukan kader terbaiknya untuk ya menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya PSI ingin ajukan kader di Pilkada di Jakarta 2024 setidaknya di calon wakil gubernur. Partai 0, mengharap menjadi wakil gubernur. Apakah tidak salah? Ya sebenarnya tidak salah sih sebenarnya. Tapi diketawain oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Ya inilah politik kita begitu kan ya. Sedangkan PDIP, PKS, Gerindra dengan yang lain partai-partai yang begitu fenomenan begitu kan ya, begitu dominan begitu kan, mengajukan para kader mereka. Oke lah, tidak menjadi masalah. Ada partai 0, tiba-tiba begitu PD-nya mereka mengajukan atau mengusulkan ya kader-kader mereka untuk ya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Apa kata dunia? Pret. Ya, saya kira secara demokrasi tidak ada salah sebenarnya ya. Tapi ya kita lihat reputasi mereka begitu kan. Ya maksudnya lihat saja rekam jejaknya. Siapa yang kader PSI yang punya prestasi begitu kan. Siapa kader PSI yang punya prestasi di situ begitu. Ya, saya kira Giring. Apakah Natali di situ begitu kan? Apakah dengan yang lain? Apakah prestasi mereka prestasi luar biasa? Saya kira kan tidak ada begitu kan. Kalau tidak punya prestasi untuk menjadi gubernur di Jakarta, untuk menjadi wakil gubernur di Jakarta, ya diketawain oleh masyarakat Indonesia di situ begitu kan ya. Apalagi warga DKI Jakarta itu disebut. Nih kata netizen ya. Anies Baswedan butuh cawagup, berkoalisi dengan Nasdem sudah punya 11 kursi, tinggal tambahin dikit ya. Tapi kalau saingan sama PKB ya lewatlah ya cawagup dari PSI, apalagi sama PKS, tambah dicuekin. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya partai 0, di situ begitu kan mau ya menjadi wakil, saya kira agak kejauhan ya. Mungkin cita-citanya sangat tinggi sekali begitu kan. Oke, tidak menjadi masalah. Tapi siapa kader PSI yang kemudian punya prestasi luar biasa? Siapa mereka? Apakah Kaisang untuk maju sebagai gubernur wakil DKI Jakarta? Saya kira agak jauh mereka begitu kan ya, kecuali ada keterlibatan dari seorang Jokowi sana sini. Lantas siapa yang mau Kaisang? Ya inilah politik kita, karena yang namanya politik tidak menentu begitu kan. Bisa saja Kaisang itu didorong oleh Gerindra, Partai Golkar ya, terus kemudian PAN di situ, Partai Gerindra, boleh-boleh aja begitu kan. Tapi saya rasa agak kejauhan mereka. Ada kader terbaik dari Partai Golkar, ada terbaik dari Partai PAN, ada kader terbaik dari Partai Gerindra di situ begitu kan. Saya kira kalau mau gabung ke diusung oleh misalnya seperti Partai Nasdem, PKB, ya PDIP, PKS, saya kira agak jauh mereka. Tidak mau kalau wakilnya dari PSI. Ya karena lihat saja rekam jejak mereka ya, tidak punya rekam jejak punya prestasi luar biasa kok begitu kan, tiba-tiba untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, yang namanya politik ya, yang namanya prestasi itu penting untuk mencalonkan diri. Tapi kalau tidak punya prestasi, saya kira agak jauh begitu kan. Apalagi Kaisang sacet jadi menjadi ketua umum di situ begitu. Agak jauh juga. Tetapi ini menarik lah untuk menjadi hiburan dalam panggung politik begitu kan ya. Menjadi hiburan. Kalau tidak ada hiburan, saya kira orang-orang menjadi serius semua begitu kan. Tetapi mari kita baca ini ya. PSI ajukan kadernya Pilkada Jakarta 2024 setidaknya jadi calon wakil gubernur. Wow. Tinggi sekali mereka ya. Partai Solidaritas PSI berniat yang mengajukan kadernya untuk bertarung di pemilihan daerah Pilkada DKI Jakarta 2024 dan menargetkan minimal ya posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut yang disampaikan juru bicara PSI Dede Prayudi dalam dialog Kompas Petang Kompas TV ya. Menurut Dede, partainya memiliki sejumlah daerah ya potensi di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta.
kami memiliki daerah-daerah potensi di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Mana daerah-daerah potensi di Jakarta? Mana potensi-potensi itu begitu kan? Saya kira agak jauh. Bukan masalah punya pendukung banyak atau potensi banyak, tapi bagaimana citra yang baik kepada masyarakat, melalui apa? Prestasinya, melalui rekam jejak mereka. Lantas bagaimana kalau PSI? Apakah Giring punya rekam jejak yang baik? Terus kemudian apakah Kaisang secara instan tiba-tiba menjadi ketua umum? Ya, terus kemudian Dede Prayudi di situ begitu kan? Terus kemudian Grace Natali, apakah mereka punya rekam jejak yang baik dan prestasi yang baik? Saya lihat saja bagaimana ketika Anies Baswedan memimpin Gubernur DKI Jakarta, keluar-keluarnya sana sini begitu. 7 hari 7 malam mereka selalu mengkritik Anies Baswedan. Tapi rekam jejak itu sampai hari ini kita lihat saja begitu kan, justru menjadi blunder kepada mereka sendiri. Ya inilah begitu kalau tidak dikelola dengan baik ya. Tapi nampaknya Kaisang sudah mulai memperbaiki diri begitu di PSI begitu kan ya, tidak berkomentar secara ini dan itu, bahkan mengkritik ini dan itu. Mereka lebih baik diam begitu kan. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa ya terjadi kenaikan jumlah kursi DPRD 1 Indonesia dari PSI ya, dari 200%. Artinya telah lahir fraksi baru ya. Fraksi PSI yang baru misalnya di Semarang, Solo dan 2 daerah ini, terutama Solo. Ini kan partai 0, begitu kan. Walaupun mereka lolos di daerah, saya kira peran pentingnya kan masih sedikit di situ. Bahkan ini konsultasi mengenai atau kami meminta nasihat kepada seorang Joko Widodo yang kami kagumi sejak awal. Kan ya jelas di situ begitu kan. Artinya semuanya apa ya, minta bantuan bagaimana cawi-cawi yang kuat ya kepada seorang Jokowi ya terhadap PSI. Saya kira lihat saja ke depan begitu kan. Artinya kalau memang nuansanya adalah bersifat cawe-cawe, saya kira partai itu tidak permanen ya, partai itu tidak bisa eksis di situ begitu. Lihat saja partai-partai besar seperti Nasdem, PDIP, PKS, PKB, ya Gerindra, Partai Golkar, mereka eksis tanpa ada cawi-cawi dari seorang Jokowi karena memang kader mereka sudah terbukti begitu kan ya. Ya inilah kehebatan partai-partai partai-partai besar di situ begitu. Kalau PSI kan masih belum begitu kan. Ya itu pun ya dibantu cawi-cawi dari seorang Jokowi di situ. Saya kira agak jauh. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira ya punya cita-cita tinggi juga tidak menjadi masalah ya, bukan tidak mungkin begitu kan ya, mungkin aja. Jangan-jangan di tahun 2024 ya PSI semakin keok karena tidak ada lagi cawi-cawi dari seorang Jokowi. Bisa saja terjadi. Yang namanya politik apa sih yang tidak mungkin? Semuanya bisa-bisa aja. Tapi ingat ya, partai PSI di situ adalah partai kecil ya. Orang menganggap bahwa ngapain ya kita disuruhkan partai kecil tiba-tiba mau minta jadi wakil gubernur. Apa kata dunia? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.